Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi bersama Kak Nia dalam channel Ayo Sinaure. Kali ini Kak Nia akan membahas tentang Q&A, Question and Answer, mengenai SPP Indonesia, Sarjana Pergerak Pembangunan Indonesia. Nah, karena pada pembahasan di video sebelumnya mengenai lowongan kerja SPP Indonesia batch ketiga dengan persyaratan dan posisinya, alhamdulillah banyak yang merespon. Dan semoga pada video kali ini bisa sedikit mengurai pertanyaan-pertanyaan kakaknya yang bertanya pada video sebelumnya. Pada video kali ini sedikit akan Kak Nia bahas mengenai SPP Indonesia, SPPG, dan status lowongan yang dibutuhkan serta jumlah formasi yang dibutuhkan. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, langsung kita pada pembahasan. Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau biasa disingkat dengan SPP Indonesia, di bawah naungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, membuka kembali nih seleksi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia batch ketiga, yang nantinya akan bekerja di bawah naungan Badan Gizi Nasional sebagai Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau biasa disingkat dengan SPPG. Status kepegawaiannya akan diarahkan menjadi ASN pada nantinya, yaitu Aparatur Sipil Negara, di bawah naungan Badan Gizi Nasional. Nah, untuk dapat bergabung menjadi SPP Indonesia, kakaknya harus melamar dulu ya di Badan Gizi Nasional. Nanti untuk lamarannya dan persyaratannya apa aja, Kak Nia sertakan di lampiran di bawah. Sekilas udah ya tentang penjelasan mengenai SPP dan SPPG kali ini. Lanjut kita ke Q&A pada pertemuan sebelumnya. Pertama, dari Mbak Putri Mina 9412, tes offline-nya sama kayak SKD ya Kak? Jawabannya tidak, karena di dalam tes ini hanya terdapat yang pertama psikotes, kedua kesehatan umum, ketiga ada kesehatan jiwa, keempat ada tes wawancara dan mental ideologi. Oke, Q&A yang kedua yaitu dari Kak Rani Sari Rai. Kak, info surat lamarannya dong. Oke, nanti Kak Nia akan cantumkan di description box. Kalian tinggal ngambil aja ya. Lanjut ke Q&A yang ketiga. Dari Kak Ed 44774. Malam Kak, nanti tes offline di masing-masing kabupaten sesuai domisili pelamar atau tesnya di Jakarta. Nah, untuk kepastiannya tesnya itu di mana, itu belum ada kepastiannya ya Kak. Namun, pada batch sebelumnya itu berkumpul jadi satu sesuai dengan arahan dari pengumuman tiap gelombang bahwa akan dikumpulkan menjadi satu tempat. Jadi kemungkinan akan berkumpul jadi satu, tesnya entah di mana belum ditentukan ya Kak. Sekalian menjawab dari Q&A dari Kak Resti Yulita. Kak, lokasi tes sudah ada infonya Kak. Kalau tesnya di wilayah Jawa, berat di ongkos kami orang Sumatera. Nah, jawabannya sama ya sama Kak Ede, belum ada kepastian di mana tempat lokasi tes yang akan dilangsungkan. Next, Q&A yang kelima dari Kak Rosarina Zibau 2820. Kak, saat ini saya umur 29 tahun dan bulan Agustus 2025 genap 30 tahun. Tapi di situs mendaftar dan ditolak karena usia melampaui batas persyaratan pendaftaran. Itu gimana ya Kak? Gini ya Kak, kalau dari pengumuman yang Kak Nia baca, itu mulai dari gelombang 1, tes gelombang 2, sampai dengan pendidikan manajerial, itu batasnya sampai Agustus. Namun, untuk jadwal, itu bisa mundur sewaktu-waktu tergantung dari panitia. Mungkin kakaknya ditolak dari sistem karena batas usianya sudah tidak memenuhi. Next, ke Q&A yang keenam, Kak Akbar Imam, maaf ya Kak, 5351. Izin bertanya Kak, untuk tes kesehatannya apa aja? Apakah ada untuk gigi? Untuk tes kesehatan umum itu nggak ada gigi ya Kak ya. Biasanya untuk tes kesehatan umum itu hanya misalkan ada tes mata, tes tensi, nah seperti itu. Oke, sudah terjawab ya Kak Akbar Imam 5351. Next, ke Q&A ke-7.
Q&A yang ketujuh dari Kak Triwahyu Zubareta 2767. SMK tidak bisa ya Kak? Maaf ya Kak, pada kesempatan kali ini untuk lulusan SMK masih belum diperbolehkan untuk melamar karena batas persyaratan dari lulusan D4 hingga S2. Next kita ke Q&A yang ke-8 dari Kak Guntur Hidayat Siregar 1376. Kak izin tanya, mohon dijawab apakah ada tes jasmani atau semapta, maksudnya samapta ini ya, atau tes kemampuan fisik. Jadi yang ditanyakan ada tesnya yang seperti TNI enggak gitu. Jawabannya enggak ada. Jadi tesnya ini hanya tes kemampuan dasar atau pendidikan dasar kemiliteran. Jadi tes-tes yang militer enggak ada. Kayak samapta, tinggi badan, itu enggak ada. Next, Q&A yang ke-9 yang terakhir dari Kak Hasna Muse 2040. Info lokasi tesnya belum ada ya Kak? Belum. Nanti kalau misalkan sudah ada info lokasi tes, kita akan bikinkan videonya yang terbaru lagi. Oke, Q&A kita sesi 1 udah berakhir sampai sini dulu ya. Kita akan ketemu pada Q&A selanjutnya. Misalkan masih banyak question dari kalian, kita akan mencoba untuk menjawab dari pertanyaan kalian sebisa dan sesuai pengetahuan kita. Sampai sini dulu ya Kak, semoga bermanfaat bagi kakak-kakaknya yang bertanya. See you next. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.